Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ada orang yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan munculnya tanduk setan itu bukan najd tapi irak. Oke. Saya tidak bantah. Saya hanya ingin sampaikan satu pernyataan tegas dari Ibnu Taimiyah bahwasanya Najd itu ya, Najd ya, bukan Najd secara bahasa dataran tinggi, tapi daerah Najd ya, Najd ya. Sekarang di Arab Saudi itu ada daerah Najd. Itu adalah tempat munculnya fitnah dan tanduk setan. Sebagaimana di situ telah muncul Musailamah al-Kadzdzab. Jadi kalau sudah bicara nama orang, berarti Najd di situ sudah jelas bukan daerah yang asal dataran tinggi, kebalikan dari dataran rendah, bukan. Tapi sudah nama tempat karena sudah berkaitan dengan orang yang historis lahirnya jelas, yaitu Musailamah al-Kadzdzab ya, si nabi palsu yang mengaku sebagai nabi, di mana dia dilahirkan di Yamamah di Najd, sebuah daerah yang dinamakan Yamamah, di mana itu adalah bagian dari Najd. Dan Najd itu memang adalah sebelah timurnya Madinah. Ya. Ini pengakuan Ibnu Taimiyah lho Pak, Bu ya, Salafi Wahabi ya. Ini pengakuan ulama yang kalian agung-agungkan. Artinya ya jangan dipungkiri juga gitu. Jangan mentang-mentang pahit lalu dipungkiri. Biar tidak omong kosong, mari langsung kita bedah kitabnya ya. Ini kitabnya Bayanu Talbisi Al-Jahmiyah dalam rangka membantah kitabnya Ar-Razi, yaitu Asasut Taqdis ya, atau Taksisut Taqdis ya namanya. Ada yang disebutnya Asasut Taqdis ya. Sekarang mari coba kita bacakan kan. Ini tepatnya di halaman 17. Haitsu qad tawatara minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ikhbaruhu bi annal fitnata wa ra'sal kufri minal masyriqi alladhi huwa masyriqu madinatihi kanajdin wa ma yashruku anha kama fi sahihaini aniz zuhri an salim an ibni umar qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa alal mimbari ala innal fitnata min hahuna yushiru ilal masyriqi min haitsu yatlu'u qarnus syaitani. Kalau kita bahasa Indonesia kan, sekiranya sudah sangat banyak pemberitaan dari Nabi bahwasanya fitnah ya atau bencana itu dan juga puncak kekafiran adalah dari arah timur. Di mana dimaksud di timur di situ? Alladzi huwa masyriqu madinatihi, adalah timurnya Madinahnya Nabi. Timurnya tempat ketika Nabi ada pada waktu itu, yaitu di Madinah. Karena Najdin seperti Najd ya, Najd ya. Wa ma yashruku anha, dan yang di timurnya gitu ya, atau yang dari timur itu ya. Kama fi sahihaini, sebagaimana dalam hadis sahihaini ya. Sahihaini itu berarti Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Diriwayatkan dari Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar. Salim ini anaknya Ibnu Umar ya, berarti dari cucunya Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Qala ya, Ibnu Umar berkata, sami itu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah berkata, wa huwa alal mimbar, Rasul itu sedang di atas mimbar. Ala, ketahuilah, innal fitnata min hahuna, fitnah itu dari sini. Kemudian apa di situ? Yushiru ilal masyriq, menunjuk ke arah timur. Min haitsu yatlu'u qarnus syaiton, sekiranya dari situ akan muncul tanduk-tanduk setan. Tadi saya bilang bahwa Najd di sini tidak bisa diasumsikan sebagai daerah yang dataran tinggi ya. Pokoknya sebelah timur Madinah dataran tinggi, jadi bukan daerah Najd, bukan ya. Setidaknya kalau versi Ibnu Taimiyah bukan begitu. Kenapa? Karena di bagian yang lain Ibnu Taimiyah mempertegas. Apa bukti bahwasanya dari timur itu akan muncul tanduk setan? Yaitu munculnya Musailamah al-Kadzdzab. Mari kita baca. Kalau Anda membaca kitabnya ini secara keseluruhan dari halaman tadi, halaman 17 sampai halaman ini halaman 23, maka di situ isinya adalah Ibnu Taimiyah menyampaikan argumentasinya berupa hadis-hadis, dibaca semua, mempertegas bahwa ya dari timur ya. Maka di bagian ini di halaman 23 ya,
Ibnu Taimiyah membuat satu kesimpulan, wala roiba annahu, dan sama sekali tidak ada keraguan bahwasanya min haula'i, dari daerah-daerah itu ya, Najd salah satunya tentu saja ya, zaharat ya, telah nampak ar-riddatu, kemurtadan ya, wa ghairuha, dan selainnya minal kufri, dari kekafiran. Jadi Ibnu Taimiyah ingin menyajikan fakta sejarah bahwasanya sejarah membuktikan bahwa dari arah itu telah muncul, ya, telah nampak ada kemurtadan. Ya. Ketika dulu Abu Bakar itu harbul murtadin, memerangi orang-orang murtad, ya orang-orang berasal dari situ, ya, dari Najd itu, dari arah timur itu, ya. Kemudian dan selain kemurtadan juga kekafiran-kekafiran yang lain. Min jihati Musailamah al-Kadzabi, yaitu dari arah tempatnya Musailamah al-Kadzab, wa atba'ihi, dan para pengikutnya. Nah, sudah sampai di situ, pentingnya di situ. Kemudian perhatikan, Musailamah al-Kadzab itu ada catatan kaki nomor 3. Apa nomor 3 di situ? Di situ dijelaskan bahwasanya Musailamah itu bin Thamamah ya, bin Kabir bin Habib al-Hanafi al-Wa'ili, Abu Thamamah ya, mutanabbiun kadzabun ya. Jadi itu nama bapak-bapaknya. Dan dia ini orang yang mengaku nabi dan juga pendusta. Wa fil amsali, saya terjemahkan, bahkan sampai ada menjadi peribahasa gitu. Akdzabu min Musailamah ya. Jadi menjadi simbol kedustaan, sehingga kalau kita mau menuduh orang, gregetan sama orang karena bohong, anta akdzabu min Musailamah ya. Kamu ini lebih parah dari Musailamah, artinya pembohong gitu ya. Jadi menjadi simbol pendusta karena nggak tanggung-tanggung ya. Dia ngakunya sebagai nabi. Sebetulnya masih ada lagi, yaitu Fir'aun ya, mengakunya sebagai Tuhan ya. Perhatikan, wulida, terlahir, wa nasya'ah, dan hidup bertumbuh kembang, bil Yamamah, di Yamamah, fi Najdin, di Najd ya. Sudah sampai di situ cukup. Jadi Musailamah al-Kadzab ini lahir di Yamamah, di Najd. Berarti Najd di hadis Nabi itu adalah tempat, daerah, kota, Madinah Najd ya, daerah itu Najd ya. Kenapa? Karena ini dikaitkan dengan Musailamah al-Kadzab. Bukan lagi di daerah yang tinggi, bukan. Walaupun boleh disebut yang daerah yang tinggi, tapi bukan menafikan bahwa Najd itu yang juga termasuk. Karena justru yang terbukti secara sejarah, tanduk setan muncul, fitnah muncul dari Najd. Justru dari daerah Najd itu memang sudah muncul. Itu teorinya Ibnu Taimiyah. Ya. Memang mungkin di satu sisi Ibnu Taimiyah mengatakan Kufah itu juga termasuk tempat munculnya munculnya fitnah-fitnah. Kenapa? Karena ya relevan di timur Najd, dan di timurnya artinya dari timur situ. Tetapi fakta bahwa Najd adalah daerah di mana itu berarti tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab, juga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah sebagai tempat munculnya tanduk setan. Buktinya adalah yaitu Musailamah lahir dari situ, dan itu tanduk setannya. Bahkan orang-orang yang al-murtadin yang diperangi oleh Abu Bakar itu juga di situ. Dari situ. Ini dijelaskan di halaman berikutnya, halaman 24. Kalau dibaca lengkap tadi kan menyebut nama-nama Musailamah al-Kadzab. Padahal bukan hanya itu, ada lagi yang lain. Wa atba'uhu, dan pengikutnya termasuk di sini, wa atba'ihi, dan pengikut nama-nama selain Musailamah. Begitu juga wa sajjahun ya, sajjah ini nama perempuan makan ya. Wa atba'iha, dan pengikut-pengikutnya, hatta qatalahum Abu Bakrin As-Siddiq, sampai-sampai Abu Bakar menyerbu mereka. Dikenal dengan istilah harbul murtaddina. Makanya Ibnu Taimiyah bilang bahwa dari Najd itu, dari daerah timur itu nampak kemurtadan. Jadi kan sinkron. Berarti Ibnu Taimiyah ini sedang bicara Najd sebagai daerah, yaitu tempat lahirnya orang bernama Musailamah al-Kadzab, termasuk juga Sajjah dan lain sebagainya, di mana di situ ada juga orang-orang yang murtad yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa man ma'ahu minal mu'minina, dan orang-orang yang memerangi mereka itu bersama Abu Bakar, yaitu orang-orang mukmin yang lain. Hatta kutila man kutila, sampai yang terbunuh ya mati, begitu ya. Wa ada ilal islami man ada, yang hidup ya, ada yang kembali kepada Islam, mukminan baik dia secara tulus ya, au munafikon, atau lip sync saja biar selamat, dia ngaku pura-pura sebagai orang yang beriman.
Jadi dari sini saya tidak menafikan masalah Irak, masalah masuk kepada tanduk setan atau tidak. Tetapi Ibnu Taimiyah dengan jelas mengatakan bahwasanya ya Najd itu tempat munculnya tanduk setan. Bukti sejarahnya Musailamah al-Kadzab dan juga al-Murtadin yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk juga Sajjah dan lain sebagainya. Dan kebetulan pendiri Wahabi satu kampung, ya dia dari Najd juga. Jadi jangan sampai ada narasi bertentangan antara Irak dengan Najd. Sampai-sampai ada yang bilang fatwa Ibnu Taimiyah bahwa timur itu Kufah. Iya, Kufah termasuk timur. Kenapa? Karena min madinatihi min Najdin wa ma yashruku minhu, ya, atau minha, ya Najd, ya timurnya, pokoknya di situ. Dan yang dibuktikan oleh sejarah, ya, yaitu Najd, yaitu adanya Musailamah al-Kadzab dari al-Yamamah. Wulida wa nasya'a fil Yamamah fin Najdi. Itu bahasanya Ibnu Taimiyah, ya. Artinya takliknya di bawahnya itu dijelaskan, ya, yang muhakiknya. Jadi kalau Ibnu Taimiyah sudah mengkaitkan Najd dengan nama orang, ini gampang dilacak. Musailamah al-Kadzab lahir di mana? Di situ. Oh, Muhammad bin Abdullah lahir di mana? Di situ. Musailamah al-Kadzab adalah tanduk setan yang dimaksud atau fitnah yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Berarti otomatis sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kira-kira seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.